Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randi William Putra, NIM 18042183. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi manajemen dan konsep competitive advantage. Sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Sistem informasi manajemen memainkan peran yang sangat besar dan berpengaruh di dalam organisasi, karena semakin tingginya kemampuan teknologi komputer dan telah menghasilkan jaringan komunikasi yang kuat yang dapat digunakan organisasi untuk melakukan akses informasi dengan cepat dari berbagai penjuru dunia serta untuk mengendalikan komunitas yang tidak terbatas pada ruangan dan waktu. Rendahnya implementasi SIM di instansi-instansi pemerintah disebabkan antara lain: yang pertama, belum adanya satuan kerja yang secara struktural bertanggung jawab dalam pembangunan sistem informasi. Yang kedua, keterbatasan di dalam penguasaan sistem informasi. Yang ketiga, sistem informasi dilaksanakan secara mandiri di masing-masing satuan kerja. Yang terakhir, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi. Sebagai penunjang kinerja organisasi, setiap organisasi pemerintahan harus mampu mengidentifikasi operasi-operasi atau aktualisasi terkait dengan aspek lingkungan, sejalan dengan kebijakan, tujuan, serta sasaran. Berdasarkan hal tersebut, maka SIM sudah seharusnya diterapkan dalam segala macam bentuk pelaksanaan operasional di instansi-instansi pemerintahan. Selanjutnya, sebagai penunjang kinerja organisasi, sistem informasi manajemen berbasis komputer sangat berperan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai negara. Hal ini terbukti sejak diterapkannya sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas para pegawai langsung dihadapkan dengan sistem komputer. Selanjutnya yaitu sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Nilai suatu informasi berhubungan erat dengan keputusan, di mana bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka sebuah informasi tidak akan diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Selanjutnya sebagai penyalur informasi dengan cepat. Saat ini, sistem informasi manajemen berbasis komputer juga telah dihubungkan dunia internet yang sering dikenal dengan website. Website ini juga sangat diperlukan dalam menyalurkan sebuah informasi dengan cepat. Selanjutnya, tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Sistem informasi mempunyai 3 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, mendukung persaingan keuntungan strategis. Selanjutnya, keamanan sistem tersebut. Maka kita akan berbicara 3 masalah utama, yaitu yang pertama threat, yang kedua ancaman atas sistem, dan yang terakhir vulnerability atau kelemahan atas sistem. Masalah tersebut pada gilirannya berdampak kepada 6 hal yang utama dalam informasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, keberadaan, kepatuhan, keandalan. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi membutuhkan 10 domain keamanan yang perlu diperhatikan, yaitu akses kontrol sistem yang digunakan, telekomunikasi dan jaringan yang dipakai, manajemen praktis yang dipakai, pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, cryptographs yang diterapkan, arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan, pengoperasian yang ada, business continuity plan atau BCP, dan disaster recovery plan atau DRP. Kebutuhan hukum, bentuk investigasi, dan kode etik yang diterapkan, tata letak fisik dari sistem yang ada. Selanjutnya, ancaman atau threats. Ancaman adalah
aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal utama, yaitu ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada, sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan preventif, pendekatan detektif, dan pendekatan korektif. Selanjutnya yaitu virus. Virus komputer adalah program yang mengganggu sistem kerja komputer, sehingga dapat menyebabkan komputer sering ngehang, lelet, blue screen, bahkan sampai-sampai untuk mengatasinya, kita harus melakukan install ulang komputer kita. Nah, sebelum komputer kita terserang virus, ada baiknya sedikit banyak kita mengetahui macam-macam virus komputer. Macam-macam virus. Yang pertama, virus compiler. Yang kedua, virus bagel BC. Yang ketiga, virus file. Yang keempat, virus sistem. Yang kelima, virus boot sector. Yang keenam, virus dropper. Yang ketujuh, virus script atau batch. Yang kedelapan, virus makro. Yang kesembilan, virus polymorphic. Yang ke-10 virus stealth. Yang ke-11 virus companion. Yang ke-12 virus worm. Yang ke-13 virus hybrid. 14 trojan horse. 15 backdoor Alnica. Yang terakhir trojan di Linux. Selanjutnya praktik hacking. Hacking dalam dunia komputer adalah penggunaan komputer yang obsesif atau akses dan penggunaan tidak sah dalam sistem jaringan komputer. Selanjutnya, pencurian di dunia maya. Banyak kejahatan komputer yang melibatkan pencurian uang. Dalam sebagian besar kasus, kejahatan ini adalah pekerjaan orang dalam yang melibatkan akses jaringan secara tidak sah, serta perubahan database komputer untuk penipuan agar dapat menutupi jejak para karyawan yang terlibat. Penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Penggunaan tidak sah atas sistem komputer dan jaringan dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Hal ini berkisar dari melakukan kegiatan konsultasi pribadi atau keuangan pribadi, atau memainkan video game untuk menggunakan secara tidak sah internet di jaringan organisasi. Selanjutnya, pembajakan software. Program komputer adalah properti berharga dan karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer. Akan tetapi, pembuatan kopi software secara tidak sah atau pembajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian software. Selanjutnya, hak cipta intelektual. Software bukanlah satu-satunya subjek hak cipta intelektual yang pembajakan berbasis komputer. Pada dasarnya, keamanan informasi dapat dikelola dengan baik jika di tingkat makro dengan adanya kode praktek yang digunakan sebagai landasan kerja, sedangkan di tingkat mikro berupa tes pengukuran. Dalam dunia sistem informasi dan teknologi, saat ini bisa disebutkan 2 jenis alat penjaga keamanan yang terbanyak digunakan, yaitu antara lain password terenkripsi dan firewall. Selanjutnya, pemonitoran email. Pemeriksaan acak tidak lagi cukup memadai. Harusnya mengarah pada pemonitoran sistematis lalu lintas email organisasi dengan menggunakan software yang memonitor isi, yang akan memindai kata-kata yang mengganggu atau yang dapat membahayakan keamanan organisasi. Selanjutnya, pertahanan dari virus. Banyak organisasi yang membangun pertahanan melawan penyebaran virus dengan memusatkan distribusi serta pembaruan software antivirus sebagai tanggung jawab dari Departemen SI mereka. Organisasi lainnya melakukan outsourcing
untuk tanggung jawab perlindungan dari virus ke ISP atau organisasi telekomunikasi atau manajemen keamanan. Selanjutnya alat keamanan lainnya. Yang pertama kode keamanan, kedua pembuatan cadangan file, ketiga pemonitoran keamanan, keempat keamanan biometrik, kelima pengendalian kegagalan komputer, keenam sistem toleransi kegagalan, ketujuh pemulihan dari bencana. Selanjutnya kejahatan komputer didefinisikan oleh Association of Information Technology Professional atau AITP meliputi penggunaan akses modifikasi dan pengaturan hardware, software, data, atau sumber daya jaringan secara tidak sah, pemberian informasi secara tidak sah, pembuatan kopi software secara tidak sah, mengingkari akses pemakai akhir ke hardware, software, data, atau sumber daya jaringan tersendiri. Selanjutnya, etika dalam SIM. Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika sejalan masyarakat berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Selanjutnya, isu etika sosial dan politis, utama yang muncul oleh adanya informasi, mencakup 5 diantaranya. 1. Hak dan kewajiban informasi. 2. Kepemilikan hak dan kewajiban. 3. Akuntabilitas dan pengendalian. 4. Kualitas sistem. 5. Kualitas hidup. Isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Etika adalah prinsip-prinsip mengenai kebenaran dan kekeliruan yang bisa digunakan individu. Bertindak sebagai agen-agen moral bebas untuk membuat pilihan-pilihan untuk menuntun perilakunya. Teknologi informasi dan sistem informasi mengangkat masalah-masalah etika baik untuk individu maupun masyarakat karena menciptakan peluang-peluang untuk perubahan sosial yang intens, sehingga mengancam kekuatan distribusi yang ada, uang, hak-hak, dan kewajiban. Selanjutnya yaitu model untuk mempelajari isu-isu etika, sosial, dan politik. Isu-isu etika, sosial, dan politik saling terkait erat. Dilema etika yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang manajer biasanya tercermin dalam debat sosial dan politik. Isu-isu etika sosial dan politik yang penting yang diangkat oleh sistem informasi mencakup dimensi-dimensi moral sebagai berikut. Hak-hak informasi dan kewajiban, hak kepemilikan, pertanggungjawaban dan kontrol, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Etika pada masyarakat informasi pilihan. Etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Pertanggungjawaban secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya, yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain, sistem, atau organisasi. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan terkait penerapan SIM. Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia
dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan negara. Kontroversi yang disebabkan beberapa kelemahan pada Undang-Undang ITE, yaitu undang-undang ini dianggap dapat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan bisa menghambat kreativitas dalam berinternet. Selanjutnya, proses pembuatan desain web bagi organisasi publik dan aplikasi yang digunakan sesuai tujuan organisasi. Sebuah struktur dan desain yang efektif harus mampu mengoptimalkan kinerja baik organisasi maupun anggotanya. Sebuah sistem dan desain yang efektif harus mampu menggunakan tipe dan jumlah resources dengan tepat. Misalnya, uang, material, orang, untuk mencapai tujuan. Ini artinya mengorganisasi tugas dalam cara-cara yang paling efisien dan efektif, agar tidak ada duplikasi pekerjaan. Mengkoordinasikan sejumlah aktivitas dari berbagai departemen dan unit untuk mencapai tujuan bersama. Mengalokasikan kedudukan dan orang, agar ada jaminan kalau pekerjaan dapat diselesaikan. Menjelaskan kewenangan, peran, dan tanggung jawab. Namun, struktur dan desain organisasi tidak sekedar suatu sarana untuk menjamin agar berbagai aktivitas dikelola dalam cara yang paling efisien. Studi klasik dan manajemen keilmuan untuk menata organisasi. Teori kontingensi berargumen bahwa tidak ada satu struktur dan desain organisasi yang tepat untuk diterapkan bagi setiap. Malahan, manajer dituntut untuk tahu dengan jeli struktur mana yang paling tepat. Selanjutnya, sistem umum untuk desain organisasi. Terkadang, desain organisasi yang hibrid pun diperlukan. Misalnya, apabila organisasi yang bersangkutan memiliki tujuan strategis seperti meningkatkan akses kepada masyarakat, merampingkan sistem administrasi, meningkatkan responsivitas pelanggan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, perbandingan informasi pada web organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya. Organisasi privat atau bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar. Selanjutnya, perbandingan web antara organisasi publik, pemerintah, dan organisasi swasta. Setiap orang selalu memerlukan beragam barang dan jasa, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Produk barang atau jasa yang disediakan pemerintah atau public goods diantaranya adalah pelayanan atas keamanan, pelayanan identitas diri seperti KTP, SIM, maupun akta tanah, pelayanan listrik, pelayanan pendidikan, maupun kesehatan. Selanjutnya, sistem informasi kesehatan dalam kesehatan. Sistem informasi manajemen kesehatan merupakan sebuah sistem mesin pemakaian terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang organisasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Keunggulan penggunaan SIM dalam kesehatan. Yang pertama, dapat memantau perkembangan tempat pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, secara akurat dan tepat. Yang kedua, dapat meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Yang ketiga, dapat menyimpan database tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit, mulai dari pasien, karyawan, yang terdiri dari data rumah sakit, data administrasi, data aset rumah sakit, dan lain-lain. Yang keempat, dapat mengangkat brand image
tempat pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit tersebut secara tidak langsung dengan memiliki fasilitas modern. Yang terakhir, dapat mengurangi beban kerja subbagian rekam medis dalam menangani berkas rekam medis, mulai dari subbagian yang paling direpotkan, yaitu coding, indexing, filling, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Pariwisata adalah menjadi salah satu bidang garapan pemerintah dalam implementasi e-government untuk mempublikasikan atau memasarkan potensi wisata berbasis TI. Dalam hal ini, berarti adanya suatu sistem informasi manajemen yang berbasis pada pengolahan data elektronik. Teknologi informasi yang sangat bermanfaat adalah pembangunan sistem informasi manajemen pariwisata. Selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen dalam pelayanan perizinan. Terpadu di pemerintah daerah. Sistem perizinan terpadu merupakan aplikasi atau software sistem informasi manajemen untuk mendukung pemerintahan atau e-government atau pusat, provinsi, dan daerah kota atau kabupaten mengelola berbagai jenis pelayanan perizinan terpadu dan online dalam satu sistem yang dapat diakses oleh berbagai pihak dan instansi terkait yang berwenang dalam proses izin. Software atau aplikasi ini dibuat dengan teknologi web-based system. Selanjutnya, penerapan SIM dalam dunia pendidikan pada perguruan tinggi. Sistem informasi akademik secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau perguruan tinggi yang menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing, dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkannya. Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kinerja suatu organisasi. Sistem informasi akademik memberikan kemudahan dalam mengelola data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, data nilai mahasiswa. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.